Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Putri Dewi, NIM 2104095011034, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, kelas 21C Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi bab 6 pada buku Konsep Dasar PAUD. Adapun materi bab 6 yaitu penilaian pembelajaran anak usia dini. Adapun pengertian penilaian. Penilaian atau asesmen adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi capaian perkembangan anak dalam kegiatan pembelajaran. Menurut pandangan Johansson, penilaian adalah suatu proses memilih, mengumpulkan, dan menafsirkan informasi untuk membuat keputusan. Sejalan dengan itu, dalam Permendikbud nomor 146 tahun 2014 dijelaskan bahwa penilaian adalah proses mengumpulkan dan mengelola informasi untuk mengukur capaian kegiatan belajar anak. Pendapat lain menyebutkan bahwa penilaian ialah diartikan sebagai suatu proses monitoring terhadap serangkaian aktivitas pembelajaran, berfokus pada proses untuk memantau aktivitas setiap saat, supaya memperoleh pemahaman menyeluruh sehingga dapat menentukan langkah untuk pemilihan strategi pembelajaran berikutnya. Tujuan penilaian. Penilaian pembelajaran anak usia dini dilaksanakan dan dilakukan oleh pendidik setiap hari, mempunyai beberapa tujuan di antaranya. 1. Mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama mengikuti pendidikan di PAUD. Kedua, menggunakan informasi yang didapat sebagai umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan meningkatkan layanan pada anak agar sikap, pengetahuan, dan keterampilan berkembang secara optimal. Yang ketiga, memberikan informasi bagi orang tua untuk melaksanakan pengasuhan di lingkungan keluarga yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran di PAUD. Yang keempat, memberikan bahan masukan kepada berbagai pihak yang relevan untuk turut serta membantu pencapaian perkembangan anak secara optimal. Selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian. Dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 pasal 19 disebutkan bahwa prinsip-prinsip penilaian pembelajaran anak usia dini meliputi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian tersebut dilaksanakan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan memiliki kebermaknaan. Prinsip-prinsip penilaian tersebut secara terperinci dijelaskan dalam lampiran 5 Permendikbud nomor 146 tahun 2014 diantaranya. Yang pertama, mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang keempat, akuntabel. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. Yang keenam, sistematis. Penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Yang ketujuh, menyeluruh. Penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Yang kedelapan, bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat, baik anak, orang tua, pendidik, dan pihak lain yang relevan. Prinsip-prinsip tersebut harus dijadikan acuan utama dalam melakukan penilaian pembelajaran.
Prinsip-prinsip tersebut adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dengan prinsip-prinsip tersebut, penilaian pembelajaran anak usia dini akan berlangsung dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, teknik dan instrumen penilaian. Dalam lampiran 5 Permendikbud nomor 146 tahun 2014 disebutkan bahwa terdapat 7 teknik atau instrumen penilaian pembelajaran anak usia dini diantaranya. Yang pertama, observasi. Observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung selama proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi, catatan menyeluruh atau jurnal, dan rubrik. Observasi dilakukan terhadap masing-masing anak. Oleh karena itu, pendidik harus benar-benar cermat dan teliti dalam melakukan pengamatan, supaya tidak terjadi kesalahan dalam memberikan penilaian terhadap anak. Yang kedua adalah percakapan. Percakapan merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan baik pada saat kegiatan terpimpin maupun bebas. Menurut Fadila, percakapan dapat dilakukan pendidik dengan melakukan wawancara atau memberikan pertanyaan kepada anak. Percakapan sebaiknya disesuaikan dengan tahap perkembangan anak supaya tidak terkesan kaku dan monoton. Misalnya, bahasa yang digunakan adalah bahasa anak-anak dan dilakukan dalam suasana santai dan menyenangkan. Yang ketiga adalah penugasan. Penugasan merupakan teknik penilaian berupa pemberian tugas yang akan dikerjakan anak dalam waktu tertentu, baik secara individu maupun kelompok, serta secara mandiri maupun didampingi. Tugas yang diberikan dapat bervariasi, namun tetap memperhatikan tema atau subtema dan tahap perkembangan anak. Yang keempat adalah unjuk kerja. Unjuk kerja merupakan teknik penilaian yang melibatkan anak dalam bentuk pelaksanaan suatu aktivitas yang dapat diamati. Yang kelima adalah hasil karya. Penilaian hasil karya merupakan teknik penilaian dengan melihat produk yang dihasilkan oleh anak setelah melakukan suatu kegiatan. Hasil karya anak dapat berupa kerajinan tangan atau karya seni. Misalnya, anak melakukan kegiatan mewarnai, menggambar, kolase, dan membatik. Hasil dari aktivitas anak dalam berkarya tersebut dinamakan sebagai hasil karya anak. Yang keenam adalah catatan anekdot. Pencatatan anekdot merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan mencatat sikap dan perilaku khusus pada anak ketika suatu peristiwa terjadi secara tiba-tiba atau insidental, baik positif maupun negatif. Misalnya, tiba-tiba anak memukul temannya atau tiba-tiba anak membantu memakaikan sepatu temannya. Yang ketujuh dan terakhir adalah portofolio. Portofolio merupakan kumpulan atau rekam jejak berbagai hasil kegiatan anak secara berkesinambungan atau catatan pendidikan tentang berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai salah satu bahan untuk menilai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Portofolio dapat berupa hasil karya anak dalam waktu tertentu atau berbagai kegiatan anak yang didokumentasikan. Selanjutnya, hasil dokumentasi karya atau kegiatan anak tersebut disusun secara berurutan dan diberikan catatan-catatan capaian perkembangan anak. Selanjutnya, prosedur penilaian. Adapun prosedur penilaian yang dapat dilakukan diantaranya: 1. Pendidik melaksanakan penilaian dengan mengacu pada tingkat pencapaian perkembangan, capaian perkembangan, serta indikator yang hendak dicapai dalam satu satuan kegiatan yang direncanakan dalam tahapan waktu tertentu dan memperhatikan prinsip penilaian yang telah ditentukan. Kedua, penilaian dilakukan secara integratif dengan kegiatan pembelajaran. Artinya, pendidik tidak secara khusus melaksanakan penilaian, tetapi menyatu dengan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, cara pencatatan hasil penilaian harian dapat dilakukan dengan cara memberi tanda checklist pada kolom penilaian atau dapat pula dengan memberikan tanda bintang, mulai dari bintang 1 sampai bintang 4. Apabila anak belum berkembang, diberi tanda bintang 1. Anak mulai berkembang diberi tanda bintang 2.
Anak berkembang sesuai harapan diberi tanda bintang 3, dan anak berkembang sangat baik diberi tanda bintang 4. Yang keempat, hasil catatan penilaian yang ada dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) dirangkum dan dipindahkan ke dalam rekap bulanan pencapaian penilaian perkembangan anak berupa narasi singkat. Yang kelima, rekaman hasil penilaian perkembangan anak yang dirangkum pada bulanan menjadi referensi untuk menyusun laporan perkembangan anak dalam satu semester yang dibuat secara deskriptif. Yang keenam dan terakhir, hasil penilaian tersebut selanjutnya dilaporkan kepada orang tua atau pihak terkait. Selanjutnya, pelaporan penilaian. Menurut Lampiran 5 Permendikbud nomor 146 tahun 2014 dijelaskan bahwa pelaporan adalah kegiatan mengomunikasikan hasil penilaian tentang tingkat pencapaian perkembangan anak, baik secara psikis maupun fisik, yang dilakukan secara berkala oleh pendidik. Apabila terdapat pertumbuhan dan perkembangan yang tidak biasa, pendidik dapat berkonsultasi ke ahli yang relevan. Adapun bentuk pelaporan berupa deskripsi pertumbuhan fisik dan perkembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak, yang dilaporkan kepada orang tua dilengkapi dengan lampiran hasil portofolio. Teknik pelaporan dilakukan dengan cara bertatap muka dengan orang tua untuk menjelaskan hasil penilaian anak. Pelaporan secara tertulis diberikan kepada orang tua minimal sekali untuk setiap 6 bulan, sedangkan pelaporan secara lisan dapat diberikan sesuai kebutuhan. Untuk teknik pelaksanaan pelaporan, disesuaikan dengan lembaga atau satuan masing-masing. Sekian pemaparan materi bab 6 dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.